paruh badan. Jadi ini kuliah di ekonomi Unpad, tapi lambat laun makin melemah ya. Kalau ke kampus digendong, giliran dengan adeda tuh ngegendong adik, giliran karena sudah leluasa waktunya. Adik juga kuliahnya sama di sana. Lama-lama adik ini tidak bisa lagi jalan, juga kuliahnya sama di sana. Lama-lama adik ini tidak bisa lagi jalan. Jadi kalau ke masjid itu digendong deh, gendong. Nanti di masjid berbaring karena sudah tidak bisa bangun. Jadi entah sakit apa yang progresif yang membuat ototnya itu semakin melemah. Namun, adik inilah sebetulnya bagaimana saya dapat hidayah itu lewat adik ini, Pak. Adik ini awalnya umum biasa seperti kita, tapi lama-lama waktu kecil sakit, terus kakinya mulai pincang, matanya mulai juling, telinganya mulai tidak bisa dengar sebelah, lama-lama jadi dua-duanya. Akhirnya menjadi sangat lemah. Kuliah tetap kuliah, tapi sudah tidak bisa dengar, hanya pakai rekaman saja begitu. Tanya, Dek, kenapa masih kuliah? Pan udah nggak bisa dengar. Oh, kuliah itu ibadah. Saya tidak tahu umurnya kapan, tapi takdirnya kuliah ini jadi amal soleh. Nah, di keluarga kami adik ini, Pak, yang duluan dapat hidayah. Kalau lagi lihat akuarium tuh suka nangis, saya nggak ngerti. Nah, lihat akuarium nangis ya. Iya, lihat katanya bagaimana Allah menciptakan ikan, begitu indah warnanya, begitu sempurna gerakannya, dan rezekinya juga datang sendiri walaupun dia nggak kemana-mana. Nah, sampai suatu saat adik ini menasehati, katanya, ini nggak akan pernah bisa bahagia kalau tidak dekat dengan Allah, tidak kenal dan dekat ke Allah. Juga tidak akan bisa mulia kecuali niru Rasulullah. Begitu, Pak. Adik saya tahu, punten ya, dulu seneng kepada prestasi ini yang lagi bicara ini. Tapi kurang ingat ke Allah, jadi baru pas-pasan saja sholat, tapi gak ada giroh memperdalam agama, belum waktu itu ya. Sholat jalan, zikir jalan, tapi ya begitulah umum gitu, tidak sampai cinta ke agama, cinta ke Quran, belum. Tapi dari adik inilah ya lihat kenapa adik ini tahajud tiap malam, padahal sudah tidak bisa wudhu, kan berbaring aja, paling gitu, tolong belok balikan, nanti dibalikan. Mau tahajud terus tangannya tayamum ya, atau kalau masih memungkinkan dibasuh. Kenapa ini adik tuh taat sekali dan sepertinya tidak mengeluh. Pernah saya tanyakan, kumade ya teh, sakit enggak? Nggak usah diceritakan, nggak menyelesaikan masalah, biar aja. Tubuh ini kan milik Allah, Allah berbuat apa aja pasti baik gitu. Ini tuh bicaranya tuh bagus gitu, sederhana tapi jelek. Maaf ini, maaf adik-adik, saya di kampus tuh juara pidato ya, tapi ya gitu, tong kosong nyaring bunyinya, yang merekayasa kata-kata. Jadi pidato tuh kayak acting, itu harus berjuang. Nah, pada jangan enggak ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa adik yang lebih muda ini kok lebih tenang, lebih kuat menghadapi hidup ini? Oh, ternyata karena yakin ke Allah. Sampai akhirnya adik ini meninggal di pangkuan begini.
Ingat tuh sehari sebelum meninggal itu kok tenang adik tuh ya, lebih tidurnya pulas ya, seperti itulah rupanya Allah menjamu. Wafat usia 25 tahun. Berubahlah pikiran semuanya ya. Ternyata waktu itu prestasi lagi ya, diuji prestasi Pak, di kampus, ketua senat, komandan menwa, juara ini juara itu, pokoknya tetek bengek duniawi lah ya. Tetapi tidak bisa membuat hati ini tenang, tidak juga bisa membuat ibadahnya ajeg. Nah, jadi kalau ada yang nanya, kenapa sekarang Darut Tauhid itu senang kepada difabel, bukan disabilitas, difabel ya, yang punya kemampuan berbeda, difabel itu. Salah satu di antaranya adalah karena saya juga gurunya adalah difabel dulu. Guru pertama AA tuh adik sendiri, lebih muda dan difabel. Jadi sekarang kalau kenapa 10% di sini Pak, santri karya diharapkan yang difabel itu kalau bisa lebih, karena ternyata hikmahnya pernah menggugah dan mengubah. Begitulah sedikit tentang masa lalu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalau ada bumbunya ini ya. Katanya ujian paling berat itu adalah menceritakan diri sendiri, karena suka ada bumbu. Astagfirullahaladzim. Baik Bapak Ibu, jadi pesantren dulu. Pesantren ini dulu dibangunnya tahun 90. Jadi mulai dakwah dari usia 28, 27 bangun pesantren tuh tahun 90 ya, 28an, 27 mulai ngontrak kamar di Geger Kalong, kemudian ngontrak beberapa kamar, akhirnya satu komplek itu ada 40 kamar kontrakan disewa Geger Kalong Girang 38 itu ya. Lama-lama kebeli, lalu mulai bikin masjidnya tuh dari triplek tahun 94 baru kita bikin masjid. Belum ada pesantren, sekolah belum ada. 94 kemudian bangun masjid kecil saja 400 meter persegi itu. Kemudian mulai jamaah sudah mulai banyak yang ngaji. Di depan Darut Tauhid itu ada tanah tuh. Guru datang, Kiai Haji Khoir Afandi, kumayo harganya makin mahal. Jawabannya sederhana, keun bae, biarin. Ya tapi harganya naik terus, biarin. Minta dikit ke Allah, minta banyak ke Allah, minta banyak aja sekalian. Oh iya ya, akhirnya minta banyak, kebeli gitu. Lambat laun, ini nih, karena di sana kecil, ini mau dibuat perumahan di sini tuh tadinya perumahan Islami, api izinnya nggak keluar. Ya sudah, kita bikin aja tahun 2006 dulu. Ini dulu kebun. Dalam rangka meresmikan ini kita punya kebun jagung dulu. Ayo jamaah datang, wah batang, silahkan panen jagung, panen. Selesai panen, tetangga pada datang. Ada apa Pak? Ya katanya kebun kami juga dipanenin oleh jamaah. Jadi semua diambilin oleh jamaah. Berarti kalau panen itu harus jelas batasnya ya. Nah belum ada sekolah. Nah setiap kali ketemu Kiai Gontor, Kiai Zarkasi, semoga Allah memuliakan beliau dan merahmati beliau, selalu begini, ya Agim, bangun sekolah lah, buat sekolah. Selalu beliau begitu. Suatu saat ceramah di Gontor, ayo buat sekolah. Nah akhirnya benar juga, ini Darut Tauhid itu nggak punya sekolah. Tahun berapa sih pertamanya? 2009 membuat SMK ya, SMK betul. Jadi baru itu bikin sekolahnya, ngarang ya, SMK dulu yang kira-kira lebih gampang. Udah gitu kita bikin SMP ya, SMP yuk, bikin SMP. Ya alhamdulillah, tidak nyangka itu. Lambat laun dulu mah SMP-nya juga sederhana sekali.
lambat laun ada rezeki, bisa di sini bangun masjid, mulai bangun sekolah, dan Masya Allah ujiannya sekarang seperti ini ya. Ada di Batam, ada di Australia, ada di Palestina, di jalur Gaza itu juga sangat serius di sana ya tafiznya ya. Begitulah. Jadi artinya apa? Artinya yang terjadi ini di luar yang terpikir dan terbayangkan. Betapa semua ini hanya satu penyebabnya, min fadli rabbik, hanya karena Allah saja yang mau melakukan ini. Jadi kita pontang-panting tuh, para guru sekolah tuh jadi berusaha keras memperbaiki diri supaya amanah Allah ini jadi lebih baik. Jadi begitu Pak. Jadi kami mah tidak memberi janji ke orang tua murid tuh, apa yang mau dijanjiin ya. Kaminya juga sedang pontang-panting memperbaiki diri. Cuma kami yakin bahwa anak itu jadi soleh. Dari mana? Coba sekarang mana kemarin sih udah dilihatin ini. Nah, apa? Ayo. Susah ngasih tahu yang udah tahu. Jadi gini, kemarin disimulasikan waktu kosong, bingung ini apa? Bingung semuanya, ya. Tapi ketika begitu kosong, lalu ambil ini. Nah, ini apa? Yang betul, Yang betul. Ya. Jatuh dasar bukan tukang sulap. Tisu begini, kenapa langsung bisa menjawab ketika begini? Karena sudah tahu. Nah, tahu inilah ternyata yang membuat urusan jadi mudah. Betul Pak? Ketika tidak tahu bingung. Nah, demikian pula dalam hidup. Kalau kita tahu, paham artinya hidup, lebih mudah itu. Nah, hidup ini mau apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup ini kita diciptakan jin dan manusia itu sederhana, hanya untuk mengabdi kepada Allah. Kemarin diceritakan manusia bikin kacamata untuk apa? Untuk melayani manusia. Manusia bikin baju melayani kita, bikin gelas untuk melayani kita, bikin kertas melayani kita, bikin HP untuk melayani manusia. Membuat sesuatu untuk melayani manusia, benar? Bedanya Allah menciptakan makhluk untuk beribadah atau menghamba kepada Allah, cuma Allah nggak perlu kita. Itu bedanya. Jelas hadirin? Kalau kita membuat sesuatu karena kita perlu untuk kita. Nah, Allah menciptakan manusia untuk mengabdi kepada Allah, tapi nggak perlu kepada kita. Lalu kenapa Allah menciptakan? Terserah Allah. Dia maha pencipta, mau bikin apa saja kun fayakun jadi. Tapi kita giliran jadi orang, nggak jadi tikus, nggak jadi marmot, nggak jadi angin. Kita dengan angin itu sama-sama ciptaan Allah. Alhamdulillah kita jadi manusia. Nah, Allah Tuhan kita, kita manusia, hamba Allah. Dunia berikut isinya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dunia itu pelayan kita. Ini paham deh. Allah menciptakan kita, kita hamba Allah, dunia pelayan kita. Jadi harta, gelar, pangkat, jabatan, mikrofon, HP ini pelayan kita dalam rangka mengabdi kepada Allah. Kalau posisi ini pas, baru bahagia, baru mulia. Jadi posisi ini harus jelas nih, bahwa pakaian itu adalah sarana kita mengabdi ke Allah. Ini ada kamera, ada zoom, ada medsos. Ini adalah sarana mengabdi ke Allah. Dengan ini kita bisa dakwah, betul tidak? Nah, yang membuat orang sengsara dan hina kalau posisinya pindah jadi hamba pelayannya, hamba harta koruptor, betul tidak? Hamba syahwat berzina. Ada yang turun ke sini hambanya pelayan, makanya ada hamba gelar. Waduh, sibuk mencari gelar. Nanti kasih aja gelar pamungkas almarhum, selesai.
Orang ada hamba harta mati-matian mencari uang, beli ini beli itu demi kelihatan kaya. Enggak, kita bukan hamba mobil, bukan hamba HP, bukan hamba. Kemarin ada Zoom dengan para YouTubers. Tidak sedikit orang yang jadi hamba konten. Hari-hari itu bingung mikir konten aja. Hamba likers, hamba followers, hamba subscribers. Dia itu aja pikirannya. Padahal mau 1 juta, 2 juta, gak ada apa-apanya kalau Allah nggak ridho, betul? Nah adik-adik, jadi adik-adik itu hidup tuh adalah belajar itu supaya kenal ke Allah, supaya tahu apa yang Allah sukai dan apa yang Allah tidak suka. Kalau adik-adik nanti hidupnya lurus, Allah tuh yang menciptakan adik-adik udah paling tahu bakat, karakter, kemampuan adik-adik tuh Allah yang paling tahu. Orang tua nggak begitu tahu. Benar Pak? Benar atau benar Pak? Aa diamanahi oleh Allah 11 anak. Beda-beda itu karakternya. 17 cucu. Beda-beda. Ada yang ketika datang ada yang ketika datang ada. Semacam-macam. Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan bakat adik-adik. Allah yang menciptakan tingkat IQ tiap orang. Jadi Bapak Ibu tidak usah risau sebetulnya anak ini jadi apa. Tugas orang tua ini adalah satu, orang tua itu tugas utamanya jadi tauladan, jadi contoh buat anak-anak. Apa yang terbaik ingin pada anak, jadikan ada pada orang tua. Ingin anak ramah, orang tua ramah. Ingin anak jujur, orang tua paling jujur. Ingin anak rajin, orang tua paling rajin. Allah melihat ini kelakuan orang tuanya seperti apa, dimanapun dilihat oleh Allah. Ngaji, anak-anak ngaji, tapi bapaknya jarang ngaji. Anak-anak, ayo, kalian sudah ngaji belum? Ibu sambil ngaji HP. Allah lihat kegagalan pertama pendidikan. Sama di sini kepada para guru juga. Guru ngebulak-balik hati anak, murid gak bisa. Hanya Allah yang bisa ngebulak-balik. Tugas guru adalah jadi tauladan, berikan contoh terbaik, akhlak terbaik sampai Allah ridho kepada guru. Mudah-mudahan guru ini jadi jalan anak menjadi baik. 2, tugas manusia itu cuman pertama jadi tauladan, 2 diklatna, dididik supaya paham, bukan supaya tahu. Dilatih supaya bisa, dibina supaya istiqomah. Diklatna, dididik supaya paham. Jadi belajar itu bukan untuk nilai dek. Nilai itu kepentingan di sekolah aja. Belajar itu supaya paham. Nilai mah cuman, saya nilainya nggak bagus, nggak apa-apa, nggak harus semuanya 10 kok ya. Yang penting paham. Jangan sampai demi nilai 10 nyontek, berarti dia nggak paham. Makanya maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua murid, jangan kecil hati kalau anak itu nilainya nggak seperti yang lain. Tuh lihat anak-anak yang lain nilainya A semua atau 10 semua. Enggak, beda-beda kok tiap anak itu diciptakannya oleh Allah. Kalau anak ngapalin Quran, enggak usah, wah itu mah temen kamu mah sekali baca langsung hafal, kamu 10 kali baca enggak ada yang hafal, malah yang ada malah lupa. Jangan nyindir saya hadirin. Saya juga ingin seperti Ustadz Adi Hidayat Pak ya. Ini ayat ini ada di pojok kanan atas. Nah, ini saya ngapalin pojoknya, ayatnya yang lupa hadirin. Hadirin sekalian, beda-beda tiap orang tuh. Anak tuh beda-beda Pak, nggak boleh dipukul rata sama. Tugas kita itu diklatna dengan 2 kunci, penuh kasih sayang dan keikhlasan. Nah yang membuat masuknya pendidikan,
pelatihan pembinaan kalau ikhlas, kalau kasih sayang. Rasulullah begitu. Rasulullah itu mendidik supaya para sahabatnya paham, dilatih supaya bisa mengamalkan, dibina supaya istiqomah. Tapi Rasul itu sangat sayang kepada sahabatnya, kepada umatnya, dan ikhlas melakukannya. Maka ribuan kilometer, ribuan tahun tembus ke hati kita sekarang. Kegagalan pendidikan itu kalau kurang pakai hati. Karena yang syariatnya hati itu bisa disentuh oleh hati. Lihat aja yang harimau, malah kemarin lihat beruang. Oh, beruang itu meluk-meluk. Ada harimau yang ketika ketemu juga. Kenapa? Karena pakai hati. Coba tiap ketemu harimau dijitak, ya enggak? Pas ketemu lagi, kepala bapak mana? Udah dikunyah, ya. Nah, hadirin sekalian, jadi tolong para guru, para orang tua, kami sayang ke anak. Sayang tuh bukan diomongin. Tidak jarang ini Pak pengalaman di pesantren, ada zaman dulu orang tua yang menyembunyikan motor di tetangga supaya anaknya bisa kemana-mana main gitu. Sayang tapi ngerusak, ya. Nah, Bapak Ibu yang baik, yang ketiga adalah sistem atau lingkungan yang kondusif. Bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut harum. Bergaul dengan pandai besi, bau bakaran. Itu sabda Rasul. Ini anak-anak kesini Pak, mau tidak mau rambut jadi sama, betul? Kesini aturan pagi jadi kesini, malam dibangunkan, Senin Kamis jadi saum. Karena sistem yang membantu. Makanya pulang dari sini ke rumah, kalau sistemnya enggak, merdeka dia, ya enggak? Harus kompakan, ya. Teman saya yang masuk Akabri dulu, tamat SMA, ketika keluar tuh beda, jalannya jadi tegap begini. Bicara, apa kabar? Siap, anak jadi siap-siap kayak. Posturnya beda, cara duduknya beda. Kenapa? Karena lingkungannya. Teman yang jadi artis penyanyi, nyanyi terus, hei, begitu. Kenapa ini ngomongnya gitu terus? Ini pernah ada curhat Pak, ini penting sekali. Ini anaknya yang curhat, santri, sedih karena cerita tentang ibu bapaknya suka bertengkar. Anak ini sedih, lalu akhirnya kami juga dialog dengan orang tuanya. Rupanya ibu bapaknya tuh beda cara didiknya. Halo Bu, kedengaran ke atas? Suaminya pilot pesawat tempur, tentara, jadi pilot, kemudian udah selesai, kemudian jadi pilot di luar, udah selesai masa tugasnya. Jadi dididiknya tuh rapi, bersih. Kan pilot itu lebih peka lagi, ya. Segalanya harus sistematis. Nah, ya, nerbangin pesawat kan nggak bisa ujuk-ujuk naik digas, ya nggak? Pak, kenapa digas ini belum dihidupin? Oh maaf, nggak bisa. Semuanya, waduh, teratur. Sampai kehidupannya juga begitu. Qadarullah, istrinya itu penyanyi Pak. Dari kecil oleh ibunya teh nggak usah beberes, nyanyi we neng, disuruh nyanyi, latihan nyanyi. Jadi ini suaminya curhat, bayangkan saya teh udah capek nerbangin pesawat kerja, harus hati-hati sampai ke rumah, masa bedak aja saya yang ngerapihin, barata kamarnya teh. Jadi saya pulang ngantor teh, pulang kerja tuh ngerapiin itu bekas dia dandannya nggak. Cing rapi Pak. Nyuruhnya juga nyanyi, aduh. Masak nggak bisa. Luar biasa itu Pak, dampak dari pendidikan, pelatihan dan lingkungan. Nggak bisa apa-apa itu. Aduh, saya sedih sekali dengannya. Saya tidak ceritakan bagaimana endingnya, ya. Tetapi betapa sama santri di sini juga
Di kamar dulu ada yang nggak akur ini santri. Kenapa? Karena standarnya beda, Pak. Yang satu udah terbiasa rapi dari rumahnya itu. Yang satu sangat tidak biasa rapi. Jadi rapi sedikit buat dia udah dia. Mana rapinya? Ya, ini standarnya rapi, coba Pak. Jadi betul-betul lingkungan itu membentuk. Makanya investasi besar kita itu adalah memilihkan lingkungan untuk anak. Selain diberi contoh, dididik, dilatih, dibina supaya paham, bisa dan istiqomah. Karena turun naik terus ya Pak, turun naik. Nanti keluar dari sini salah lingkungan, ikut lagi lingkungan itu. Makanya investasi besar. Dan yang keempat adalah dalam ilmu pendidikan itu aslinya kekuatan doa, Pak. Karena anak ini ciptaan Allah, anak ini milik Allah, anak ini dalam genggaman Allah, lebih kuat doa daripada nasihat. Kenapa nasihat orang tua ke anak kurang mempan? Ayo, tahu kenapa? Karena anak sudah tahu modal orang tuanya, itu dia, Pak. Sabar, sabar, innallaha ma'as-sabirin, gitu, sambil nggak sabar. Jangan suka marah-marah anak-anak, jangan suka marah-marah kalian, ha? La tagdob walakal jannah, sambil marah, ya. Itulah kegagalan utama dakwah, kegagalan utama nasihat itu yang menasehatinya nggak cocok dengan nasihatnya. Pernah suatu saat, ini maaf cerita ya, ada seorang mubalig, saya dengar cerita juga ini dari seorang ustadz. Lu harus ikut anak-anak, dengerin ceramah babe. Wah, anak ikut, dipaksa ya. Anak udah kurang begitu ngeh lah, bapaknya penceramah tapi tahu nggak cocok gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau mau sedekah yang paling utama, aduh menggelegar, adalah menyedekahkan apa yang paling kita cintai. Kata si anak, si babe hebat ngomongnya gitu. Kasihan si babe kalau ngomong nggak ada buktinya. Mikir nih anak sambil dengan si babe, supaya dapat pahala gue harus bantu, kata anaknya. Ini di Betawi ya, makanya gue kalau orang Tasik nggak perlu, nanti gue dari Tasik Malaya nggak cocok. Kalau santri mah nggak usah gini-ginian di sini ya. Nah akhirnya si anak itu, gue kasihan nih babe kalau nggak ngamalin, kayaknya nggak akan diamalin, bantu aja. Pulang duluan tuh anak. Lihat, lu tuh yang paling disayangin babe gue ke ayam, Pak. Ini dia yang harus disedekahkan ya. Ambil aja ayamnya, jual ke pasar, sedekahkan, mudah-mudahan babe gue dapat pahala. Jadi babe aku dapat pahala. Bener aja, pulang ceramah, babe ini boro-boro nemuin orang tua dan istri anak, yang pertama dilihat ayam yang, woi ayam gue mananya? Aduh, dia kanang kemana ayam? Aduh, nggak tahu be. Mana tuh si sulung? Tadi kan ikut babe. Iya tadi dia pulang duluan. Panggil dia. Mana lo? Pulang duluan be. Ngapain? Ya aneh dengar babe nyuruh sedekah yang dicintai. Jadi aneh berbakti sama babe. Lo ngapain? Ya kan aneh tahu babe seneng sama ayam jago itu. Ya terus diapain? Terus dijual be. Lo disedekahin? Maco lo, itu ceramah buat orang lain katanya, bukan. Nah itulah bahayanya kalau penceramahnya buat orang lain, ya enggak. Anak-anak nggak boleh seperti itu ya. Si babe sayang sama mobil ini nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin punya anak soleh, anak itu dibulak-balik hatinya oleh Allah.
dan kita tidak tahu ini apa yang terbaik buat mereka. Makanya kita jangan ngotot, kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi tentara, kamu harus jadi polisi, kamu harus jadi insinyur. Jangan maksa gitu. Lebih baik ajak dialog, konsultasi dengan siapa, psikolog atau apa yang suka tahu itu tuh di asesmen tuh ya secara syariatnya apalah bakatnya gitu ya, ini bakatnya apa, kemudian diskusi dengan anak. Tapi yang terkuat adalah istiqoroh. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan anak ini, Engkaulah yang tahu bakat, kemampuan dan apa yang terbaik bagi dunia akhiratnya. Karena tugas orang tua itu bukan menjadikan anak memiliki profesi tertentu. Tugas orang tua mengantarkan anak jadi anak yang disukai Allah. Sesudah itu Allah yang ngatur nanti jadi apa. Saya ingin anak saya jadi hafiz Quran, bagus. Tapi kita harus siap, anak itu tidak punya kemampuan yang sama satu sama lain. Jangan dibanding-banding. Kamu sudah hafal 30 juz, kenapa kamu baru hafal sejuz juga udah berkurang lagi? Siapa tahu di sisi Allah lebih mulia anak ini, karena lebih ikhlas belajarnya, lebih berulang-ulang berusaha, dia ridho hatinya dengan susah hafalnya, dia tidak komplain ke Allah, dia tetap minta tolong. Jadi jangan dipukul rata, karena yang paling mulia di antara anak ini adalah bukan yang paling pinter, bukan yang paling banyak piala prestasinya, enggak. Yang paling mulia adalah yang paling banyak ingat Allah dan patuh ke Allah. Biarlah nanti Allah akan ngatur. Enggak, semuanya ini punya coupling masing-masing. Kalau dia soleh, jadi pedagang yang diridhoi Allah, jadi insinyur yang diridhoi Allah, jadi dokter yang diridhoi Allah. Yang penting itu jadinya sesuatu itu dalam keridhaan Allah. Jelas nih Pak? Halo? Jadi enggak usah memaksakan harus jadi ini. Yang penting mah anak dikondisikan dekat dengan Allah, penciptanya, nanti penciptanya yang akan ngatur perkara biaya kuliah. Kalau Allah menghendaki ini kuliah di situ, ke sana nanti dia Pak, rezekinya bakal ada. Ini dapat kemarin ada seorang ibu maaf ya, ini saya tidak nyebut kampusnya, pokoknya kampus ternama di Bandung ini. Saya tuh nggak setuju anak saya itu, dia anaknya santri di sini, kuliah di sana, gak setuju karena terlalu mengagung-agungkan ilmu, terlalu mengagung-agungkan ilmu ada. Karena belum tahu kan kita lulus atau tidak, selesai atau tidak, siapa tahu ajal menjemput, betul tidak? Saya minta maaf. Yang menarik adalah pas lihat anaknya tauhidnya jadi ajeg, ibunya tuh malah jadi, oh kalau gitu sekarang ibu ridho, nah kamu sekolah kuliah di sana, keterima Pak di sana, satu-satunya dari sini yang keterima di sana. Luar biasanya Allah ngebulak-balik hati ya. Asalnya ibunya tidak ridho karena takut anaknya jadi menuhankan dunia gitu lewat sekolah itu. Anaknya akhirnya ridho ke keinginan ibunya. Lebih baik saya ngebahagiakan ibu. Pokoknya mah apa yang terbaik menurut ibu. Nah ibunya jadi ridho dan keterima lagi Pak. Masya Allah. Inilah kalau memang mencari keridhoan Allah tuh Allah mudahkan. Jadi intinya hadirin sekalian, ya kita nyekolahkan ini harusnya orang tua tuh jadi lebih baik. Benar? Bukan hanya ingin anak yang baik, tapi kita yang baik, karena Allah melihat kelakuan ibu bapaknya dimanapun. Kemudian kita harus lebih banyak lagi berinvestasi dengan sungguh-sungguh, membersihkan hati dan mencarikan lingkungan terbaik, dan jangan lupa kekuatan doa. Dan yang terakhir itu yang sangat penting juga adalah hati-hati dalam memberi makan, pakaian anak, jangan sampai pakai yang tidak halal. Karena kalau orang sudah terbiasa dengan yang tidak halal, maka sesuatu yang disukai Allah itu jadi kelihatan jelek bagi dia. Maaf ya, kan udah cerita belum? Udah cerita belum? Belum kan, sekarang mau ya. Adik-adik tapi nggak akan ngerti, ini urusan orang tua. Jadi ada seorang
suami datang ke seorang kiai, "Yai, kenapa ya saya lihat istri saya itu jadi gimana gitu, nggak begitu nyengsreng lihatnya. Kenapa? Apa istrinya eksim, budug atau apa?" "Oh enggak, bagus-bagus aja." Atau mungkin istrinya sakit ingatan jiwa yang membuat, "Oh enggak, baik-baik aja." "Tapi kenapa saya enggak begitu ngeh gitu lihat istri itu?" "Oh mungkin bapak sering lihat yang tidak halal." "Ah, Pak Yai tahu dari mana?" "Memang begitu, kalau orang sering lihat tayangan tidak halal, lihat perempuan yang tidak halal, lihat aurat orang lain yang tidak halal, maka yang halal jadi tidak menarik. Jadi menariknya itu hanya yang haram-haram saja." Nauzubillah min dzalik. Mikir, oh jadi untung saya nggak lihat HP. Nah hadirin sekalian, baik, kita akan tanya. Maaf ini mah ngobrol-ngobrol para pemirsa, maaf ya. Pak Beni dari SMK, mana Pak Beni? Oh alhamdulillah, maaf ya Pak. Tadi saya udah mikir ini Bapak ini kelas berapa ini ya, yang kelas 13. Oh kelas 13. Maaf nih, saya duduknya di atas ya. Gimana Pak Beni? SMK ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Beni. Dari mana? Alhamdulillah, saya dari Pamulang. Pamulang Ya, Pamulang, dekat Askia. Oh dekat Askia malah, tapi anaknya disekolahkan di sini gitu. Iya. Kenapa mau-maunya ini kan belum begitu jelas Darut Tauhid ini Pak. Biar dekat AA waktu itu. Oh gitu, yang betul lah. Tapi emang ini saya tuh kemana-mana tuh ingat aja santri Pak. Kalau dulu ya angkatan-angkatan pertama tuh saya terlalu sibuk dakwah keluar. Sekarang mah mau kemana-mana diusahain, walaupun kadang menjengkelkan santri ini ya, tapi ngangenin. Mungkin doa orang tua. Amin. Terus gimana Pak menyekolahkan anak di sini? Ya alhamdulillah ya, sebagai orang tua tahunya adalah hasil gitu. Jadi alhamdulillah putra kami ya, hasilnya akhlaknya lebih baik gitu. Oh jadi alhamdulillah. Jadi akhlaknya itu ditunjukkan dari dia lebih tertib, memang lebih mandiri sebenarnya. Oh, lebih mandiri. Lebih mandiri. Ya. Jadi lebih mandiri, kemudian juga sabar. Oh, lebih sabar itu saya melihatnya luar biasa. Gimana Bapak tahu anak jadi sabar begini? Dites dulu apa? Enggak. Jadi lebih sabar. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kadang-kadang bilang, "Iya mah, nggak apa-apa. Iya mah, nggak apa-apa." Oh itu membuat orang tua bahagia dan iya. Masya Allah. Kemudian makin dewasa. Makin ya, dewasa. Jadi cirinya apa? Nah, Masya Allah, terima kasih Pak. Jadi sebetulnya sangat banyak kekurangan. Kami ini juga tidak terbayangkan kalau anak bisa berubah seperti itu, karena bagi kami pengelola pesantren itu yang dipikirkan adalah PDLT, selalu memperbaiki diri dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Perkara hasil itu betul-betul Allah yang membulak-balik hati. Jadi ikut gembira gitu Pak, nggak nyangka kalau bisa begitu. Alhamdulillah. Jadi tidak terlalu kecewa lah gitu ya Pak ya. betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nuhun atuh Pak ya. Sami. Saya boleh melanjutkan ke yang lain ya Pak. Saya juga udah meriang-meriang hadirin ya. Pak Hasan SMP Putra, rasanya sering ketemu nih. Iya. Santri juga bukan dulu? Santri juga. Pantesan, atau kita ini kongkong kali kong ya. Gimana Pak Hasan? Anaknya kelas berapa punten? Kelas 8A alhamdulillah. Kelas 8A, bagus ya. Kelas 8 itu kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Oh, alhamdulillah. Gimana, kenapa mau mesantrenkan anaknya ke sini? Ya, yang pertama kami bersyukur seperti yang kami ketahui para orang tua, untuk masuk ke SMP DTBS Eko Putra ini bukan yang mudah, karena saingannya alhamdulillah peminatnya tuh banyak. Jadi kami bersyukur bisa masuk, putra kami bisa masuk. Terus apakah ada dampak? Tentu alhamdulillah, karena ini anak kedua juga yang sekolah di sini. Anak yang pertama potensinya muncul di basket, nah anak yang kedua ini harusnya bicaranya sambil berdiri ya Bapak. Gimana, nggak apa-apa keburu bicara tadi Pak. Bicara di sini karena nah
Nggak usah ngadap ke saya, berdiri aja. Alhamdulillah. Supaya para santri jadi tertekan ya. Yalah. Jadi kalau bercerita anak yang kedua ini karakternya lebih lembut gitu. Oh, lembut. Ada satu contoh. Ini dari ustadznya, dari musyrifnya. Menunggu dulu mau ganti celana itu, menunggu dulu uang masuk gitu. Padahal nggak seberapa, hanya 120. Pas telepon tuh nggak mau membebani ayah. Masya Allah. Jadi sangat menjaga perasaan orang tua gitu ya. Dan orang tua menjadi lebih gimana gitu kalau anak ngejaga perasaan orang tua gitu. Betul Pak. Masya Allah. Tuh adik-adik, orang tua mah ternyata dibahagiakan tuh bukan dengan harta, betul tidak? Dengan kepedulian, kesabaran anak, orang tua sudah bahagia, betul? Jadi jangan membayangkan berbakti itu dengan sesuatu yang gegap gempita, memberikan gelar, pangkat, jabatan, hadiah. Ternyata hanya dengan menjaga perasaan orang tua sudah jadi sedih gini nih. Jadi sehari-harinya sedih begini atau tidak? Ya bersyukur Pak. Bersyukur. Ya. Jadi mungkin saya salah satu yang bersyukur di antara banyak wali santri yang bersyukur. Alhamdulillah. Gitu. Bersyukur alhamdulillah. Dan ekspresi ini menjadi mudah-mudahan mewakili rasa syukur-syukur orang tua yang lain. Kami sangat bangga putra-putra kami bersekolah di SMP DTBS Eko Putra, dan boleh jadi juga di SMK, di SMP DTBS Putri, dan di sekolah-sekolah yang lainnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebetulnya banyak kekurangan, tapi hari ini lagi menyebutkan yang bagus-bagusnya gitu ya. Kami yakin setiap perubahan anak ini pasti berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena kegigihan ibu bapaknya doa, atau karena sedekah orang tuanya, dan kami di sini guru-guru hanya menjadi jalan saja gitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada bapak ibunya yang sudah luar biasa mendoakan anaknya. Nuhun Kang. Terakhir Pak Lukman dari SMP Azkia. Alhamdulillah, silakan Pak. Mohon Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, anak saya kelas 9A di SMP Azkia Islamic School. Qadarullah ini subhanallah, alhamdulillah buat pembelajaran santri-santri di sini ya. Saya Lukman dulu pernah berkhidmat sama AA 2004 Lukman alhamdulillah, dari Mahad Darul Muwahhid Kiai Muhammad Sofar Muwaddi. Oh Masya Allah. Mohon siap. Ini alhamdulillah qadarullah anak saya diterima, mungkin berkat asbab dulu saya berkhidmat ya, merapikan sendal tamu-tamu di masjid di Al-Azhar, di BI, di Istiqlal, kadang di bank juga ada, ayah di bank BRI dulu. Ya niatannya ya subhanallah lillah aja, nata sendal seperti yang rapi. Jadi dulu beliau khidmatnya adalah merapikan sendal jamaah. Ada banyak sekali itu sendalnya. Alhamdulillah. A juga baru tahu sekarang. Ya. Ikut bantu A juga buka pojok MKA di Cipulir juga. Oh iya. Di Metropolitan Square juga, Darut Tauhid Bookstore dulu. Alhamdulillah. Ya rezekinya anak mungkin tadinya nyaris putus asa anak karena ahwat ya. Abi kenapa sih masuk pesantren kok gini-gini amat, ada push up-nya, ada merayap, ada lari. Ya dimaklum teh, biar teteh kan generasi terbaik akhir zaman, biar nanti ketika menghadapi perang ya mungkin ya. Perang Ukraina. Jadi udah siap gitu tuh. Subhanallah, alhamdulillah. Ini dari sekarang belajar merayapnya. Iya.
Mungkin gitu kurang lebihnya sih, subhanallah. Ya alhamdulillah, karakter baku ya yang dari AA dan tim asatid di sana, subhanallah. Yang tadinya anak manja sekarang malah kalau saya tiap bulan mau jenguk tuh malah dilarang, jangan Bi, nanti aja kalau pas pulang gitu. Mubazir uangnya katanya gitu. Minta uang saku pun kalau mau ini dilarang, nanti aja Bi, nanti aja katanya. Masya Allah. Ya subhanallah, berkat doa juga, berkat doa Kiai Muhammad Sofir Mawardi juga. Jadi ya subhanallah, jangan ragu lah, insya Allah menyekolahkan anak-anak kita di lembaga Darut Tauhid. Insya Allah tauhidnya nomor 1. Insya Allah kita. Alhamdulillah, ya tauhid memang nomor 1 hadirin ya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Lukman. Terima kasih juga atas khidmatnya. Maaf kalau dulu kurang memperhatikan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejujurnya nih Pak, apa yang Bapak sampaikan ini hati saya bahagia dan cemas ya. Bahagia karena perubahan itu yakin karena Allah yang menolong, bukan karena kami gitu. Cemas karena kami khawatir nanti orang taunya, wah kalau sekolah ke Darut Tauhid bakal berubah, bagus, padahal tidak semuanya seperti itu. Jadi kalau mau menyekolahkan di Darut Tauhid, sebaiknya tanya-tanya dulu lah ya sama yang sudah berpengalaman anaknya di sini, atau kalau tidak juga lihat ke sini, lihat dulu, disurvei. Dan yang paling penting adalah istiqoroh, karena ini belum tentu yang terbaik bagi anak bapak ibu semua ya. Istiqoroh memang penerimaan PPDB, penerimaan peserta didik baru ini dulu kan ini Pak dikumpulkan dulu sekian ribu baru diseleksi. Aduh, saya tuh nggak kuat, nggak tega lihat orang tua yang gagal, bukan yang anaknya tidak masuk tuh sedih. Datang dari Papua, nunggu seleksi, udah pulang nggak keterima. Saya pikir ini jangan beginilah, sedih nanti membuat orang kecewa. Jadi sekarang siapa yang duluan daftar kan gitu ya, kemudian diseleksi, kalau udah dapat ya udah, kalau itu udah tutup. Jadi tidak ada orang yang terkecewakan berlebihan. Kenapa tidak semua diterima? Karena ada yang orang tuanya yang maksa anaknya, dan anaknya tidak dipersiapkan. Akibatnya di sini tuh dia membuat masalah supaya dikeluarkan. Iya, jadi sengaja dia melanggar aturan dengan tujuan dikeluarkan. Nah ini jadi tidak baik. Kasihan orang tuanya sudah keluar biaya ya. Kalau gitu gimana? Aslinya Pak di Darut Tauhid itu 1/4-nya beasiswa tuh Pak. Jadi subsidi silang dan sebagainya lah. Jadi dari yang diterima, kenapa Darut Tauhid mahal? Ya mahal tuh bagi yang memang agak itu ya, agak pas-pas gitu ya. Tapi kalau Allah kehendaki masuk, ada yang full gratis ya. Jadi betul-betul mintalah ke Allah supaya ada rezekinya. Jadi saya tidak berani, kalau sekolah di Darut Tauhid, enggak berani itu ya. Silahkan aja pelajari sendiri ya. Juga mewanti-wanti ke teman-teman di Darut Tauhid, jangan mempromosikan sesuatu yang baru cita-cita kita. Udah apa adanya saja begini, karena kita tidak mau orang ekspektasinya tinggi, pas udah kesini kecewa. Tapi ini mah Pak udah enak sekarang, asrama sudah puguh ya. Dulu mah daftar ke sini, mana asramanya? Ini apa ini? Ini tanah. Loh, anaknya nanti mau dibangun Pak kalau ada uangnya. Dulu aduh bener-bener, tapi ada aja yang mau nyekolahkan di sini walaupun belum jelas asramanya di mana. Kelasnya juga masjid dibagi-bagi, ada aja. Dan alhamdulillah mungkin keberkahan itulah yang diharapkannya ya. Karena kalau mengandalkan kemampuan luar biasa, tidak mudah ngurus anak-anak segini banyaknya. Alhamdulillah.
Pasti banyak sekali kekurangan, tapi ya mudah-mudahan Allah mengampuni dan segera dimampukan memperbaikinya. Demikian hadirin sekalian, ini bukan promosi Darut Tauhid ya, tapi kelihatannya bapak-bapak yang mempromosikan tadi ya. Terima kasih. Ini bukan seperti pedagang apa tuh, kalau bagus gimana? Kalau nggak enak makanannya beritahu kami, kalau enak informasikan, enggak itu mah ya. Kami yakin Allah lah yang menentukan segala-galanya. Sekali lagi kami mohon maaf Pak atas semua kekurangan yang banyak terjadi ini, dan berterima kasih Bapak bisa bersabar atas kekurangan, dan kekurangan ini menjadi PR kita perbaiki sama-sama. Baik, adik-adik, perhatian, duduk siap, rak. Nah, enaknya di sini gini Pak. Ya, kita bisa bincang-bincang, mereka akan gitu terus sampai kapanpun ya. Istirahat di tempat, rak. Terima kasih para pemirsa yang budiman, terima kasih. Hari ini kita dialog ringan saja, semoga ada hikmahnya. Bagi yang akan ngaji nanti jam 9 di sini, yang pertama Dr. Budi Faisal dan AA bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now I want to talk with you in Chinese. Ni hao ma. Ini Pak, saya ini kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan bisa sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli, sehingga saya bisa sekolah di SMA Aske Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah menyimak kajian MQ Pagi. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa untuk follow sosial media AAGIM di Instagram @AAGIM, Facebook fanpage Kiai Haji Abdullah Gim Nasyar, dan sahabat sekalian yang ingin kursus singkat menata hati, dapat follow Twitter AA di @AAGIM. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih sahabat. Jazakallah khairan katsira.